Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini sangat senang bisa berbincang dengan Laith Marouf, Free Palestine TV. Laith, welcome. Great. Senang sekali bisa bersama Anda, Pascal. Terima kasih. Laith, you're doing a fantastic job. You are the host. Laith, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kamu adalah pembawa acara sekaligus otak di balik program ini, Free Palestine TV. Kamu sudah mengunggah lebih dari 1.400 video yang mendokumentasikan banyak kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina, di berbagai wilayah Palestina yang terpisah dan dijauhkan satu sama lain. Sejauh yang saya tahu, kamu sekarang berada di Lebanon, dan kamu juga mendokumentasikan kejahatan yang terjadi di sana. Video terakhirmu bahkan menunjukkan kamu berjalan di tempat-tempat itu, merekam semua situasi perang yang sedang berlangsung. Boleh kita mulai sedikit dari kamu dulu? Bagaimana ceritanya kamu bisa berada di situ sekarang? Seperti apa perjalananmu? I am half Palestinian, half Syrian. Jadi saya setengah Palestina, setengah Suriah, kalau bisa dibilang begitu. Ya, saya pernah tinggal di berbagai tempat di kawasan ini, juga di Kanada selama 25 tahun. Sepanjang karir saya bekerja di media cetak, radio, dan televisi, juga di bidang peraturan dan kebijakan penyiaran. Waktu saya pindah ke Lebanon tahun 2018, saya memutuskan untuk membawa keahlian saya dan mencoba mencari cara bagaimana kita bisa membantu menampilkan kisah-kisah dari kawasan ini, sekaligus membangun kapasitas di dalam komunitas di sini. Jadi, Free Palestine TV diluncurkan beberapa hari setelah dimulainya peristiwa Banjir Al-Aqsa, tanggal 7 Oktober 2023. Sejak itu, kami meliput perkembangan di lapangan di wilayah-wilayah yang tidak dijangkau media arus utama. Itu isim permislik Michael dia banind, every dream with termite bird boom. Mainly the West Bank and in Lebanon, there was a lot of coverage of what was happening in Gaza, and we thought ada banyak liputan yang terjadi di Gaza, dan kami merasa penting untuk fokus pada hal-hal yang belum terlihat. Konten yang kami buat terutama berupa laporan langsung dari lapangan, juga wawancara dengan tokoh, pemikir, seniman, dan siapapun dari kawasan ini, suara-suara yang jarang terdengar. Semuanya disajikan dalam bahasa Inggris supaya bisa diakses oleh sebagian besar orang di seluruh dunia. Menurut saya, perpaduan antara liputan lapangan, membawa penonton ikut melihat langsung detail yang terjadi, dan menghadirkan suara-suara dari kawasan yang biasanya tidak mendapat ruang di media, telah memberikan layanan yang unik, baik bagi komunitas di sini, maupun bagi siapapun yang ingin menyimak. No, they do. They absolutely do. I must emphasize. Tidak, mereka memang begitu. Betul, mereka benar-benar begitu. Saya harus tekankan, siapapun yang benar-benar ingin tahu apa yang terjadi di lapangan, maksud saya, di Free Palestine TV, di sana juga ada wawancara seperti yang dilakukan rekan Anda, Dimitri Laskaris, seorang pengacara asal Kanada yang waktu itu berada di Iran, berkeliling di sana dan meliput berbagai wawancara. Lalu, Anda berjalan di jalan-jalan yang hancur itu, di tempat-tempat yang rusak, yang memberikan gambaran sangat dekat tentang apa arti perang ini sebenarnya. Dan tentu saja, Anda tidak bisa pergi, atau apakah Anda sempat pergi ke Gaza, ke tempat di mana genosida itu sedang dijalankan dengan kekuatan penuh? Unfortunately, no. Sayangnya tidak. Liputan dari dalam Palestina adalah yang paling sulit untuk dipertahankan. Di satu sisi, rekan-rekan kami yang bekerja di tepi barat langsung menjadi sasaran militer Israel dan otoritas Palestina yang bekerja sama dengan mereka. 4 jurnalis kami yang bertugas di tepi barat ditahan dan diinterogasi. Pada saat yang sama, kami berusaha mengirimkan dana untuk membayar para pekerja ini, para jurnalis ini. Kami tidak ingin ada yang bekerja tanpa bayaran. It's important regari kung semua jurnalis dan produser habat yang buat konten ini mendapat gaji yang sport dan respect yang berisa penghi. Salary is worth the risk of their life, and there's a lot of international agencies that are hiring these. Dan ada banyak lembaga internasional yang mempekerjakan jurnalis Palestina dan Lebanon, tapi membayar mereka dengan bayaran yang sangat kecil.
Seperti yang kita tahu, para jurnalis di kawasan ini telah mengalami beberapa kejahatan terburuk yang pernah menimpa profesi mereka. Jumlah jurnalis yang tewas di tepi barat, Gaza, di seluruh Palestina, juga di Lebanon, Iran, dan Yaman selama 2,5 tahun terakhir adalah yang terbesar dalam sejarah pencatatan jurnalis tewas dalam perang atau konflik. Jadi pada satu titik kami harus mengambil keputusan. Bahkan menyalurkan uang kepada jurnalis di tepi barat pun sangat berisiko. Mitra yang bekerjasama dengan kami, bank mereka sampai ditutup. Partners that we worked with, their banks were being shut down. So at one point we had to. Jadi, pada satu titik kami harus menghentikan produksi di tepi barat karena ada risiko terhadap keselamatan, dan kami juga tidak bisa membawa dana masuk ke wilayah itu. Selama setahun terakhir, kami lebih banyak meliput situasi di Lebanon. Kami juga sempat pergi ke Iran, lalu ke Italia dan Yunani, untuk mendokumentasikan sejarah gerakan revolusioner anti-imperialis di sana, serta situasi terkini terkait dukungan bagi pembebasan Palestina. Jadi, kami berusaha melakukan apapun yang bisa kami lakukan dari sudut pandang yang unik. Membawa cerita, meskipun bukan dari dalam Palestina, tapi yang tetap berkaitan dengan perjuangan kemanusiaan. Harapannya, cerita-cerita itu bisa membantu orang melihat kembali sejarah bangsa mereka sendiri, mencari inspirasi untuk membebaskan diri, dan ikut membantu membebaskan Palestina. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below, and now back to the video. So let's talk a bit about how you make sense of. Jadi mari kita bahas sedikit tentang bagaimana kamu memahami apa yang sedang terjadi. Mungkin pertama-tama tentang konsep kamu mengenai Palestina. Karena, seperti yang kita tahu, seluruh kawasan Asia Barat dulu dibagi-bagi dan ditentukan oleh kekuatan kolonial dan imperialis. Itu termasuk Suriah, Irak, Lebanon, Palestina, dan tentu saja wilayah yang kemudian menjadi Israel. Sekarang, semuanya terbentuk lewat kekuatan paksa, bukan sesuatu yang tumbuh secara alami dari perkembangan masyarakat. Menurut kamu, apa yang termasuk dalam Palestina, seperti yang kamu pahami? Jadi Palestina itu bagian dari wilayah geografis alami yang dalam bahasa Arab disebut Bilad al-Sham, atau negeri-negeri Syam. Atau kalau mau, kita bisa sebut juga Levant dalam bahasa Prancis, atau bulan sabit subur. Ini adalah wilayah terbuka yang punya batas-batas alam yang jelas. Pegunungan Zagros di Iran, pegunungan Taurus di Turki, Laut Tengah bagian timur, dan semenanjung Arab. Jadi ini ruang yang terbuka. Budaya mengalir secara alami di sana. Bahkan sebelum ada mobil, orang sudah mudah berpindah di wilayah itu. Dari situ kita bisa memahami bagaimana budaya berkembang, bahkan subkultur juga. Semua itu berkaitan dengan batas-batas alam. Karena itu orang-orang di Lebanon, Suriah, Palestina, dan Irak saling menikah. Mereka berasal dari suku yang sama, keluarga yang sama, masakannya pun sama. Mungkin ada beberapa hidangan khas daerah. Mereka juga memakai alat musik yang sama. Dan tentu saja, mereka berbicara dalam bahasa yang sama dan punya sejarah 6.000 tahun yang sama. Jadi kalau kita melihat Palestina seperti sekarang, bahkan perbatasan antara Palestina dan Lebanon itu memotong subkultur di wilayah ini. Misalnya, daerah Galilea, setengahnya sekarang termasuk dalam wilayah yang disebut Lebanon Selatan, dan setengahnya lagi ada di Palestina Utara. Jadi bisa dibayangkan bahkan dalam skala yang lebih kecil, subkultur di sana terpecah seperti itu. Karena itulah perlawanan pertama terhadap pendudukan Prancis dan Inggris, serta terhadap perjanjian Sykes-Picot datang dari Partai Sosialis Nasionalis Suriah, partai yang mendorong penyatuan Suriah Raya atau Bilad al-Sham. Dan mereka tentu saja ditindas, dibunuh, dan dibantai oleh Prancis dan Inggris. Lalu datang gelombang nasionalisme Arab atau gerakan penyatuan Arab yang muncul di tahun 40-an dan 50-an setelah kekalahan kelompok penyatuan Suriah pada dasarnya. Gerakan itu pun kalah. Setelah itu muncul gerakan komunis di tahun 70-an dan itu juga kalah.
Lalu ada kaum liberal, PLO, dan sebagainya yang juga akhirnya kalah. Dan sekarang kita melihat versi Islamis, wannegraken berbes-bebesan yang sama beres perjudian van de verbertstoer der batas-batas krodrel dan in phrase kemusgasan ini. And the imperialist hold over the region. So is to you the Jadi, menurut Anda, apakah cengkraman kekaisaran dan pengekangan wilayah oleh kekuatan kolonial ini, yang jelas-jelas bersifat kolonial dan menindas dengan brutal, itu merupakan kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di seluruh kawasan yang baru saja Anda jelaskan, termasuk perpecahan buatan di antara mereka? the artificial divisions among them? Yeah, I mean, look, of course. Ya, maksud saya begini, tentu saja wilayah ini seolah-olah dikutuk oleh letak geografisnya, kan? Kalau kita pikirkan bagaimana bangsa-bangsa Arab, bahkan catatan teologis mereka, sejarah, monoteisme, dan semua hal itu, lalu kita lihat semuanya dalam satu rangkaian untuk memahami bagaimana waktu, perdagangan, dan perkembangan lain terjadi. Dan kalau kita lihat, wilayah ini adalah simpul paling penting dalam komunikasi dan transportasi antara benua-benua lama. Dari situ kita bisa paham bahwa ini membentuk budayanya sendiri. Tapi kita juga bisa mengerti kan peradaban-peradaban di pinggiran, di Eropa, di Timur Jauh Tua, di Asia Selatan, di Afrika, siapapun yang ingin menjadi kaisaran harus mengwilayah ini. That needed to become an empire had to hold this region. So the curse of geography. Jadi yang disebut kutukan geografis itu, di satu sisi berarti selama 6.000 tahun terakhir, wilayah Suria Raya terus-menerus diserang, baik dari timur maupun dari barat. Tapi di sisi lain, hal itu juga menunjukkan bagaimana budaya di sana berkembang, karena pengaruh itu menjadi tempat lahirnya agama monoteistik, dan seterusnya. Kalau semua orang datang dan bilang, Tuhanku begini, Tuhanku begitu, kamu harus ikut yang ini, maka akhirnya orang di sana bilang, ya sudah, cuma ada satu Tuhan kan? Dan dengan cara itu, perkembangan budaya di wilayah itu membentuk sebuah peradaban yang tidak bisa ditaklukkan. Faktanya, setiap penjajah yang datang ke sana justru keluar dari wilayah itu dalam keadaan sudah dipengaruhi, bahkan bisa dibilang ikut berubah oleh budaya di sana. Jadi kalau kita pikir tentang orang Eropa, bahkan sejak orang Yunani datang ke sini, mereka itu bukannya memaksakan bahasa atau hal semacam itu. Mereka justru mengambil alfabet dari bangsa Kanaan, dan itu kemudian menjadi alfabet Yunani. Mereka juga mengambil dewa-dewi bangsa Kanaan, dan ya, mungkin itu yang akhirnya menjadi dewa-dewi orang Yunani. Hal yang sama terjadi dengan bangsa Romawi. Mereka menjadi Yahudi, lalu menjadi Kristen. Semua itu asalnya dari sini. Kemudian bangsa Mongol datang, dan mereka menjadi Muslim. Jadi wilayah ini, karena letak geografisnya dan bagaimana budayanya terbentuk. Dan ini sesuatu yang sebaiknya dibaca semua orang lewat karya Ibn Khaldun, filsuf paling penting dari masa Renaissance Islam. Geografi membuat budaya di sini menjadi budaya yang menyerap para penakluk, bukan budaya yang diserap oleh para penakluk. Very, very, very good observation. I mean, at the end of the Pengamatan yang sangat bagus. Maksud saya, pada akhirnya, para dewa Yunani sudah pergi, dewa-dewa Romawi juga sudah pergi, tapi Tuhan yang monoteistik masih ada. Katolik, Ortodoks, dan yang lainnya, semuanya bisa ditelusuri kembali ke jantung wilayah itu, kan? Dan tentu saja, mereka mengklaim kekuasaan atas wilayah itu. Tapi pada akhirnya, sebenarnya itu adalah kemenangan wilayah tersebut atas para penyerbu. Dan kamu tadi bilang sesuatu yang sangat penting. Siapapun yang ingin menjadi kekaisaran harus menguasai wilayah itu. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang itu, masuk akal sekali kalau Amerika Serikat sekarang merasa perlu punya kendali mutlak atas wilayah tersebut, yang tentu saja dijalankan lewat Israel. Karena pada titik ini, Israel dan Amerika Serikat, bahkan bagi para ahli hubungan internasional, sudah hampir tidak bisa dibedakan lagi. Mereka itu dua bagian dari satu tubuh politik yang sama, kan? Kita nggak bisa memikirkan yang satu tanpa yang lain. Sekarang, di mana posisi sejarah dominasi ini? Setelah Prancis menguasainya, lalu Inggris menyalahgunakannya dengan begitu brutal, dan kemudian menyerahkannya ke Amerika. Jadi kita ada di posisi mana sekarang?
Maaf, saya tambahkan ini karena saya lihat di salah satu video Anda bicara tentang pemerintahan Vichy di Lebanon, kan? Pemerintahan Lebanon yang kolaborasionis, PLO yang kolaborasionis. Sekarang kita punya teroris Suriah yang juga jadi kolaborasionis. Maksud saya, begitulah cara kerja kekaisaran. Mereka bekerja sama dengan siapapun yang bisa diajak bekerja sama untuk menekan gerakan pembebasan asli, kan? Jadi, di mana posisi kita dalam gerakan ini sekarang, seiring waktu? Where do we stand in this movement today over time? Yeah, so currently, Ya, jadi begini. a few hundred Bayangkan years beberapa from now, ratus tahun dari sekarang, people are gonna be ketika discussing orang-orang what membicarakan apa yang terjadi setelah the Perang period Dunia after Kedua, World War II. dan mereka menggambar peta. Mereka akan menggambar peta sebuah kekaisaran Amerika yang mencakup hampir seluruh dunia di luar, katakanlah Uni Soviet pada akhir perang itu. Lalu di peta itu, kita akan melihat wilayah-wilayah yang kemudian meraih kemerdekaan. Dimulai dari Suriah pada tahun 1942, yang keluar dari kekaisaran global itu, lalu Tiongkok, dan berbagai gerakan dekolonisasi lainnya yang terjadi setelahnya. Jadi ketika kita menggambar peta kekaisaran Romawi, kelihatannya seperti satu negara besar. Tapi sebenarnya, di dalamnya ada banyak provinsi, ada konflik di antara mereka, dan memang ada tatanan kekaisaran yang terpusat. Tapi bukan berarti semuanya benar-benar satu kesatuan. Ada para pengikut, ada wakil raja, dan sebagainya. Nah, it's melalui situasi seluruh sistem Islam Prancis dan Inggris, relate yung baking la jujur yung triarchate. France and the UK, they are actually occupied countries. They are just Mereka itu cuma bawahan atau semacam wilayah provinsi, yang kayak distrik gitu. Why is districts? Yeah. It's not. There's only one American empire, and the Ya, bukan begitu. Hanya ada satu kekaisaran Amerika, dan koloni Zionis, koloni Yahudi itu ya cuma satu provinsi saja. Mereka diberi peran semacam wakil raja di kawasan ini, untuk menjaga agar koloni lain seperti negara-negara GCC dan semacamnya tetap di bawah kendali mereka. Tapi itu semua bagian dari kekaisaran yang sama. Jadi Amerika Serikat tentu saja setelah Perang Dunia Kedua, mewarisi semua wilayah yang dulu dikuasai Prancis dan Inggris. Kalau kita melihat rezim di sini dan menyebutnya rezim Vichy, ya memang begitu cara kerja kekaisaran. Mereka selalu mencari kelas kolaborator di dalam negara atau budaya yang mereka duduki. Kalau kita lihat Nawaf Salam atau para raja dan emir tua di Teluk, mereka itu bukan hal yang aneh dalam sejarah perkembangan politik manusia. Ini hal yang alami. Kadang kita merasa bahwa itu political development. This is natural. Sometimes we feel that it's what is happening to us is special. apa yang terjadi pada kita sebenarnya bukan hal yang istimewa atau unik. Tapi tentu saja, ada catatan ribuan tahun tentang kisah yang sama terus berulang. Bahkan di masa Perang Salib, para tentara salib mendapat banyak dukungan dan kerjasama dari para pemimpin di wilayah-wilayah pelindung dan sebagainya di sekitar kawasan, yang membantu mereka menghadapi perlawanan penduduk asli yang bangkit melawan para tentara salib. Jadi, ibaratkan kalau sudah elit terus berhuang terjerusia duar youth, Jermais Nieder, Ismat Sabidon Korde, Menori dan Yagat Trogor, Mighty's Praise the Step. The same happening 1,000 years ago during the Crusades. What are your inspirations actually? Apa sebenarnya yang jadi inspirasi kamu dalam gerakan pembebasan? Misalnya, kalau kita lihat, bangsa Eropa itu sudah melakukan kerusakan luar biasa terhadap kemanusiaan di seluruh dunia. Mereka benar-benar mengosongkan 3 benua, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Australia. Maksud saya, habis. Memang tidak semuanya. Terutama di Amerika Selatan, masih ada beberapa kantong kehidupan masyarakat adat, seperti di Peru dan beberapa tempat lain. Tapi khususnya di Amerika Utara, itu hampir sepenuhnya mengalami genosida, kan? Dan mereka juga berusaha melakukan hal yang sama di tempat lain. Tapi benua Afrika dan benua Asia berhasil bertahan. Mereka tidak punah, dan bahkan berusaha membalikkan arah kutukan yang datang dari Eropa ini. Nah, apakah bangsa Vietnam jadi inspirasi? Atau mungkin bangsa Tiongkok, dengan cara mereka menghadapi kelompok yang sangat brutal dari Barat itu? Managed to deal with this highly violent group from the West. Definitely every nation. Sudah pasti, setiap bangsa dan setiap gerakan di dunia yang pernah melawan kolonialisme dan imperialisme jadi sumber inspirasi bagi kita di sini.
Dan saya rasa sekarang ini kita juga jadi inspirasi bagi orang lain. Perjuangan manusia itu sebenarnya satu kisah yang sama, kan? Saya cuma ingin menegaskan satu hal. Nggak ada yang istimewa dari kita sebagai orang Arab, sebagai orang Palestina, baik dari sisi kehebatan maupun kekurangannya. Nggak ada yang membuat orang Palestina itu unik atau lebih baik dari yang lain. Ini lebih karena faktor geografi yang sekali lagi memunculkan bentuk perlawanan seperti ini. Dan kita semua bisa menemukan inspirasi dari kisah kita masing-masing. Kalau kita bicara tentang 600 tahun yang sudah lewat, dimulai dari masa Columbus dan penaklukannya di benua Amerika, sebagai orang Arab, saya bisa melihat bagaimana hal itu juga punya kaitan dengan kisah saya sendiri. Karena sebelum Columbus mencari jalur ke India, dan alasan utama dia berlayar ke arah barat untuk mencari jalur itu, adalah karena orang-orang Eropa sudah tidak mau lagi menghadapi sekitar 4 atau 5.000 tahun invasi terus-menerus di timur dan selatan Laut Tengah. Invasi dari bangsa Arab dan para leluhur mereka, yang pada dasarnya berusaha mencapai bagian lain dari Afrika dan Asia untuk berdagang. Dan setiap kali, mereka selalu terjebak dalam perang di wilayah kita, dengan berbagai gerakan perlawanan terhadap mereka, sejak masa Hannibal dan bangsa Kartago dan seterusnya. Jadi orang-orang Eropa berpikir, oke, kita tidak mau lagi membayar pajak untuk perdagangan yang harus lewat wilayah Arab atau Muslim. Kita akan cari jalan memutar. Dan itulah bisa dibilang satu-satunya alasan kenapa masyarakat adat di benua Amerika akhirnya dijajah. Karena orang Eropa ingin lari dari kami. Setelah 6.000 tahun berusaha menaklukkan kami demi menguasai jalur perdagangan di belakang kami. Jadi sekarang, kalau kita lihat bagaimana era itu dimulai dengan kedatangan Columbus, pada saat itu orang Eropa menemukan musuh yang secara teknologi dan militer jauh lebih lemah dari mereka, dan mereka memanfaatkannya. Sebelumnya, waktu mereka berperang melawan bangsa Arab dan leluhur mereka menghadapi lawan yang punya teknologi setara. Tapi tiba-tiba dengan besi dan hal-hal lain yang belum digunakan di benua Amerika, kita melihat orang Eropa bertindak brutal dan membantai sekitar 150 juta orang di benua Amerika, sampai-sampai iklim global ikut berubah. Setelah genosida di benua Amerika, suhu global turun sekitar 5%, karena semua aktivitas manusia di sana berhenti, dan hutan-hutan tumbuh kembali. Tapi saya agak melenceng sedikit di sini. Menurut saya, kalau kita lihat sampai menjelang Perang Dunia Pertama, bangsa Eropa itu, awalnya mereka sempat tertinggal dari bangsa Arab dan Muslim. Lalu mereka menaklukkan benua Amerika, Oseania, Afrika, dan Asia. Setelah itu mereka mulai mendekati wilayah Arab, setelah melakukan semua ekspansi besar-besaran itu di seluruh dunia. Dan wilayah Arab itulah, bisa dibilang, wilayah terakhir yang mereka kuasai sebelum Perang Dunia Pertama dimulai. Jadi kita pergi kembali ke satu lingkaran penuh dalam 6.000 tahun sejarah itu. Dan sekarang, seperti yang kita lihat, Barat kembali terjebak di sini. Satu hal terakhir yang ingin saya katakan tentang hubungan ini adalah bahwa orang Eropa membangun identitas mereka dengan menjadikan kita sebagai yang lain utama. Kita di sini maksudnya bangsa Arab dan para leluhur kita. Jadi mereka selalu mendefinisikan diri mereka sebagai kebalikan dari kita. Itu satu-satunya cara mereka bisa memahami siapa diri mereka, seperti yang dikatakan Edward Said. Tapi saya ingin menambahkan satu lapisan lagi. Selama 6.000 tahun, orang Eropa punya dorongan untuk berpura-pura menjadi orang Arab atau berpura-pura menjadi orang Semit. Dalam arti itu, mereka pada dasarnya menjarah budaya kita dan warisan teologis kita, lalu kembali kepada kita dan mengatakan bahwa mereka tahu cara menafsirkannya lebih baik dari kita. Sekarang kita punya orang Eropa keturunan Yahudi yang memberitahu kita apa itu Yudaisme. Ini bagian dari warisan teologi saya. Dulu orang Eropa Kristen datang ke kita untuk memberitahu apa itu kekristenan. Dan sekarang, seperti yang kita lihat, mereka datang lagi untuk memberitahu kita apa itu Islam.
Jadi di satu sisi ada kebencian terhadap orang Arab dan leluhur mereka. Tapi di sisi lain ada rasa iri, keinginan untuk menjadi pihak yang menafsirkan budaya itu, menjadi ahlinya, dan mengatakan kepada orang pribumi bahwa mereka tidak mengenal diri mereka sendiri, tidak mengenal budayanya sendiri. Jadi sekarang disinilah kita bertindak. Siklus ini terus berulang. Dan itu tidak akan berhenti sampai orang Eropa berhenti mendefinisikan diri mereka sebagai kebalikan dari kita, sambil di saat yang sama menjadi tiruan murah dari kita. Oke? Cheap copy of us. Okay. We're stuck in this situation. How do we get out of it? Because, Kita sedang terjebak dalam situasi ini. Bagaimana kita bisa keluar darinya? Karena, seperti yang kita tahu, siapapun yang belajar filsafat di Eropa pasti tahu bahwa kalau bukan karena semua terjemahan yang dilakukan oleh dunia Arab, kita sendiri sudah menghancurkan warisan Plato, Aristoteles, dan para filsuf Yunani lainnya. Filsafat Yunani bisa bertahan hidup berkat semua terjemahan dan kerja penuh cinta yang dilakukan di dunia Arab oleh para filsuf Arab. Dan hanya karena itulah, ia bisa melewati abad pertengahan, masa yang sangat keras, gelap, dan anti-intelektual. Di saat yang sama, dunia Arab juga punya sejarah panjang dengan peradaban Persia. Dan sekarang, tentu saja, bangsa Persia yang mulai menonjol dan berusaha memutus siklus dominasi ini. Bagaimana Anda melihat Iran? Dan bagaimana Anda memandang hubungan yang sangat rumit ini, termasuk hubungan intelektual, di antara semua peradaban besar ini? Yeah, I mean, we look at the core. Ya, maksud saya begini. Kalau kita lihat kebudayaan atau peradaban inti di wilayah dunia Islam, ada 3 kelompok utama. Bangsa Arab, bangsa Persia atau Iran, dan bangsa Turki. 3 kelompok inilah yang menjadi inti dari peradaban di kawasan itu. Memang ada juga bangsa Indonesia dan lain-lain, tapi mereka secara geografis agak jauh dan tidak berkesinambungan dengan wilayah inti tersebut. Jadi, hubungan antara 3 kebudayaan atau peradaban ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum Islam muncul. Bukan hanya karena mereka sekarang beragama Islam. Lalu interaksi antara bangsa Turki, Iran, dan Semitik atau Arab menjadi penting. Kalau kita telusuri ke belakang, hubungan itu sudah ada sejak masa Romawi dan Persia yang saling berhadapan di kawasan ini. Bahkan sebelumnya, di masa Yunani kuno. And the Mongol invasion before that, of course, Dan sebelum invasi Mongol, tentu saja sudah ada jalur sutra. Populasi Turkik yang tinggal di sepanjang jalur sutra, dari Tiongkok sampai Asia Barat, punya peran penting dalam penyebaran dan pertukaran budaya. Bukan cuma perdagangan, tapi juga alat musik, bahasa, pakaian, dan gaya hidup. Ada keterpaduan antara 3 budaya inti di dunia Muslim yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan Islam. Lagi-lagi faktor geografi lah yang menentukan arah sejarah dan perkembangan budaya. Jadi menurut saya, meskipun kita sering mendengar seperti monarki, the look for power implicating humanity ren, to embrace that strain. So nom torso third to that with tulis. Right? It's counter to geography. So even if they are trying to Jadi meskipun ada upaya untuk memanipulasi masyarakat di dunia Arab agar membenci orang Iran, itu sebenarnya tidak alami. Itu bertentangan dengan kodrat alam di kawasan ini. Keluarga dari pihak ibu saya kasih contoh saja ya, menunjukkan betapa hidup kami saling terhubung dan betapa batas-batas yang muncul setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua itu sebenarnya tidak alami. Batas-batas itu tidak bisa bertahan lama. Keluarga ibu saya adalah orang Palestina. Nama keluarganya Al-Kailani. Dan Al-Kailani itu keluarga yang sangat-sangat terpandang di seluruh wilayah Suriah Raya. Leluhur mereka adalah Sheikh Abdul Qadir Al-Kailani. Beliau dimakamkan di Baghdad. Beliau dikenal sebagai bapak dari Islam Sufi atau Islam mistik. Dan banyak orang yang berziarah ke makamnya di Baghdad. Nah, kata Kailani sendiri berasal dari Jilan. Jilan adalah sebuah provinsi di utara Teheran, di tepi Laut Kaspia. Jadi mereka datang dari utara Iran, dari wilayah Laut Kaspia. Tapi sebenarnya Abdul Qadir Al-Kailani adalah keturunan langsung dari Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Jadi asalnya dari Irak, tapi sebelum itu dari wilayah Hijaz di sekitar Mekah.
Nah, ini adalah perjalanan satu keluarga selama kurang lebih 1.500 tahun. Dari Mekah ke Irak, lalu ke Iran Utara, kembali ke Irak, dan kemudian ke Palestina. Dan saya bisa menelusuri hal yang sama di garis keluarga ayah saya juga. Karena itu mustahil untuk menciptakan kebencian yang antara bangsa Arab dan Iran. Karena pada kenyataannya, hampir semua dari kita dalam silsilah keluarga masing-masing, bukan hanya lewat pernikahan, tapi juga karena hidup di berbagai tempat di kawasan ini, kita sudah bercampur berkali-kali selama berabad-abad. Yeah, it's the most natural thing on earth to do because people Ya, itu hal yang paling alami di dunia. Karena orang makan, minum, tidur, bepergian. Mereka bolak-balik, saling berbaur, saling berinteraksi. Tapi salah satu cara penindasan bekerja adalah dengan mencoba memutus hubungan-hubungan itu, kan? Lalu menciptakan batas-batas. Dan kemudian menimbulkan kekacauan yang dibutuhkan untuk memecah dan menguasai wilayah tertentu. Dan kamu tentu saja sedang mendokumentasikan semua itu. Jadi, bagaimana penilaianmu terhadap kondisi keberlangsungan Israel sebagai sebuah proyek? Karena ya, bagaimana penilaianmu? because yeah, what's your assessment? It was foretold. Kamu tahu, sejak hari pertama upaya mendirikan koloni Yahudi ini, sudah jelas bahwa proyek itu akan berakhir. Tidak ada cara agar bisa bertahan lama. Dan alasannya banyak. Pertama, tentu saja, kaum Zionis datang atas nama Yudaisme, lalu mengatakan kepada penduduk asli di wilayah ini, termasuk orang-orang Yahudi Arab yang sudah lama hidup di Palestina dan di seluruh kawasan, bahwa mereka tidak tahu apa itu Yudaisme. Jeda mulai terus nadzadex tahu de fueten yu ivet berdepersonar. En seber, ide gagasan gerbei sepelahan, in bewimem berslutheig, mykans neom brether. And that we're not them, and that we have to accept that. So when Jewish Europeans come, Jadi ketika orang Yahudi dari Eropa datang ke sini dan mengatakan kepada kita bahwa ada bangsa yang terpilih, itu jelas bertentangan dengan ajaran monoteisme. Dalam ajaran itu, kita percaya bahwa semua manusia berasal dari satu ayah dan satu ibu, yaitu Adam dan Hawa. Ada satu Tuhan, dan banyak jalan untuk mencapainya. Tapi hal yang paling penting bukanlah bagaimana cara kamu menyembah Tuhan, atau bentuk ibadahmu kepadanya. Yang paling penting, dan yang akan menjadi dasar penilaianmu, adalah bagaimana kamu memperlakukan sesama manusia. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain. Tuhan tidak akan menghukummu karena kamu tidak berdoa dengan cara yang benar. Dia akan menghukummu karena cara kamu memperlakukan manusia lain. Inilah dasar dari monoteisme. Dan Zionisme itu justru bertentangan dengan hal tersebut. Itu tidak bisa disatukan. Zionism is a negation of that. It cannot be. Jewish supremacy cannot be included. Supremasi Yahudi tidak bisa dimasukkan ke dalam warisan teologis yang kita miliki, kan? Jadi, ketika datang ke Palestina dan mengatakan kepada orang Palestina bahwa merekalah para penjajah, bahwa mereka bukan penduduk asli, sementara orang Yahudi Eropa justru disebut sebagai penduduk asli Palestina, itu adalah rumus yang saling meniadakan. Gak mungkin dua gagasan itu bisa hidup berdampingan. Hal yang sama juga mereka katakan kepada semua orang Arab, bahwa orang Arab adalah penjajah. Mereka bilang orang Arab adalah penjajah di Suriah Raya, di Afrika Utara, dan seterusnya. Jadi menurut mereka, seharusnya tidak ada peradaban Arab, atau ruang budaya Arab. Dan mereka juga mengatakan ke umat Muslim, semua Muslim, bahwa mereka sesat, bahwa Tuhan mereka sendiri adalah pembohong, dan Nabi mereka juga pembohong. Their own God is a liar. Their own prophet is a liar. So this is where Inilah sebabnya kenapa koloni Zionis tidak mungkin bisa bertahan tanpa kekerasan brutal. Karena selama masih ada satu orang Palestina yang menolak dianggap lebih rendah, selama masih ada satu orang Arab yang menolak disebut penjajah, dan selama masih ada satu orang Muslim yang berkata tidak, kita semua satu kemanusiaan, kita semua setara, maka akan selalu ada yang melawan hal ini. Jadi bagi kaum Zionis, kalau mereka ingin koloni itu bertahan selamanya, total setiap orang Palestina, setiap orang Arab, dan setiap orang Muslim. Kalau tidak, akan selalu ada seseorang yang menentang mereka. Dan itu adalah sesuatu yang mustahil. And this is an impossibility.
Kita tahu ada sekitar 7 atau 14 juta orang Yahudi di dunia ini. Bahkan kalaupun semuanya adalah supremasis Yahudi, padahal jelas tidak. Anggap saja begitu. 14 juta supremasis Yahudi tidak mungkin bisa mengalahkan 2 miliar Muslim. Berapapun lama waktunya, sudah jelas bahwa koloni ini akan runtuh. Dan seperti yang kita tahu, para tentara salib dulu mencoba melakukan hal yang sama. Seperti yang sekarang kita lihat dari apa yang saya sebut sebagai Judikator masa kini. Mereka juga mencoba hal yang sama. Mereka berusaha memaksakan secara geografis dan etnis pembersihan wilayah di kawasan Mediterania Timur, membangun koloni tentara salib, membawa para pemukim, dan mereka bertahan 100 tahun. Setelah itu, mereka harus pergi. Karena sekali lagi, hukum alam, waktu, dan sejarah sudah menentukannya. Saya sempat berdiskusi dengan seorang sosiolog, Manuel Ramos, di kanal saya beberapa waktu lalu. Dia berpendapat bahwa Zionisme masa kini sebenarnya adalah bentuk terbaru dari Perang Salib yang sudah berlangsung 800 tahun. Hanya saja, ini versi terbaru dari gerakan sosiologis yang sama. Hal yang membuat situasinya jadi lebih rumit adalah, sayangnya, kaum Zionis itu bukan hanya 14 juta orang Yahudi. Jumlahnya, sayangnya, antara 50 sampai 100 juta orang Kristen di dunia Barat. Kelompok Zionis terbesar justru adalah Zionis Kristen, bukan Zionis Yahudi. Dan, menurut pandangan saya, justru mereka yang paling banyak menimbulkan kerugian bagi orang Yahudi sendiri, karena mereka telah mencabut akar dan mengubah keyakinan orang Yahudi itu. Itulah sebabnya, beberapa pernyataan paling anti-Zionis yang bisa kita temukan di Amerika Serikat justru datang dari kalangan Yahudi yang taat beragama. Karena mereka paham, warisan Yahudi mereka sudah sepenuhnya diubah dan diselewengkan. Dari agama yang cinta damai, seperti yang tadi kamu sebutkan, menjadi apa yang disebut Jacob Ratkin sebagai Yahudi berotot. Maksudnya, seseorang yang ateis, keras, dan menggunakan kekerasan itu terhadap orang lain. Jadi sebenarnya, itu adalah sebuah kejahatan. Zionisme juga merupakan kejahatan terhadap Yudaisme itu sendiri. Menurut kamu, bagaimana kawasan dan gerakan perlawanan bisa bekerja secara konstruktif untuk keluar dari situasi ini? Karena tentu saja, salah satu taktik pihak lain, kaum Zionis, adalah menggambarkan setiap bentuk penentangan terhadap Zionisme sebagai sesuatu yang sangat kejam dan teroris. Seolah-olah orang-orang ini hanya haus darah dan kekerasan. Padahal, justru hal itulah yang mereka lakukan dan jalankan. Jadi, bagaimana pandangan positif tentang anti-Zionisme bisa mengalahkan proyek kolonial ini, yang juga merupakan permainan citra publik, bukan begitu? Ya. Jadi begini, sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya cuma mau bilang bahwa sebagai keturunan para nabi seperti Musa, kita semua di wilayah ini punya kebanggaan terhadap agama-agama monoteistik yang lahir di sini. Dan juga terhadap gerakan-gerakan pembebasan sejati yang dibawa oleh para nabi itu. Musa misalnya pembebas para budak, Yesus yang menentang kekaisaran Romawi dan penindasan, dan Muhammad pembebas sekaligus pemersatu suku-suku Semit. Nah, dengan mengatakan itu, saya sendiri bukan orang Yahudi, jadi saya tidak bisa keluar dan mencoba membebaskan Yudaisme. Itu adalah tanggung jawab orang-orang Yahudi sendiri. Termasuk Yaakov Rafkin, omong-omong yang saya kenal di Montreal selama 20 tahun. Itu tanggung jawab orang-orang Yahudi yang beriman pada agamanya, dan yang percaya bahwa ajaran mereka lebih baik daripada apa yang dilakukan kaum Zionis, untuk berusaha membebaskannya. To try to liberate it, okay? And that cannot happen, unfortunately. Dan hal itu sayangnya tidak bisa terjadi kalau para Yahudi anti-Zionis ini terus berkhotbah kepada kita yang bukan Yahudi. Oke, kamu tahu, kamu dan aku mungkin bisa yakin bahwa Zionisme itu bukan Yudaisme. Tapi keyakinanku soal itu atau keyakinanmu soal itu tidak mengubah apapun tentang apa yang terjadi di dalam sinagoga, ya, tentang apa yang terjadi di dalam lembaga-lembaga Yahudi. Sampai sekarang, kita belum melihat ada pemberontakan dari kalangan Yahudi terhadap Zionisme. Dan maksudku bukan demonstrasi di perpustakaan umum atau di stasiun kereta, seperti yang terjadi dalam aksi-aksi menentang genosida itu. Kita belum melihat demonstrasi di dalam sinagoga, di dalam lembaga-lembaga Yahudi.
Jadi sejauh yang aku lihat, kamu dan aku, yang bukan Yahudi, berhadapan dengan organisasi-organisasi resmi Yahudi yang mengatakan bahwa Zionisme adalah Yudaisme. Dan kalau kita Zionisme, berarti kita anti-Yahudi. And if I oppose Zionism, I'm anti-Jewish. Okay. Tapi itu cuma narasi palsu dari kaum Zionis. Yes, and I know that as a Palestinian. I Ya, made it clear. dan saya tahu itu sebagai seorang Palestina. Saya sudah jelaskan dengan jelas. Saya tahu Yudaisme adalah bagian dari warisan saya dan saya mencintainya. Saya juga mengagumi Musa, tapi saya bukan orang Yahudi. Saya nggak bisa masuk ke sinagoga dan memimpin pemberontakan. Itu harus dilakukan oleh orang Yahudi sendiri. Dan sampai sekarang, dalam 100 tahun Zionisme di wilayah ini, belum ada satupun orang Yahudi yang mengangkat senjata untuk membebaskan Yudaisme dari Zionisme, atau untuk membelah para korban, orang-orang yang menjadi korban atas nama Yudaisme. Oke, misalnya kita anggap semua orang Yahudi di dunia yang anti-Zionis itu, entah bagaimana semuanya non-kekerasan. Itu aja udah sulit dipercaya, tapi anggap saja begitu. Let's pretend that we haven't seen one Jew try to hide. Kita belum pernah lihat satupun orang Yahudi yang berusaha menyembunyikan atau melindungi orang Palestina, ya, baik di dalam koloni maupun di negara-negara Barat. Semua ribuan orang Palestina yang dituntut dan dianiaya di Barat. Pernahkah kita lihat orang Yahudi yang menyembunyikan mereka di rumahnya, memberi mereka pekerjaan, ya, sebelum Trump, Macron, atau siapapun datang dan memenjarakan mereka? Jadi, kita belum pernah lihat satupun John Brown versi Yahudi yang membela para budak dan memicu perang saudara di Amerika Serikat. Dan kita juga belum pernah lihat satupun Oscar Schindler versi Yahudi yang menyembunyikan orang Palestina. Dan itu hal yang patut dikecam. Saya sebagai orang Palestina tidak bisa menerima kalau hanya ada orang Yahudi yang menentang Zionisme sebatas bicara saja. Just Jews that are against Zionism talking. And talking not to their own people. Saya bukan bicara kepada orang mereka sendiri. Mereka bukan sedang berkhotbah kepada sesama Yahudi atau mencoba menantang kendali Zionis atas lembaga-lembaga Yahudi. Mereka berkhotbah kepada saya, dan itu tidak relevan. Apa yang saya pikirkan tentang Zionisme dan Yudaisme sebenarnya tidak penting, sungguh. Karena yang saya tahu tentang Yudaisme adalah apa yang saya lihat langsung di lapangan di sini, di ujung laras senjata. Ada pemerkosaan massal, pembunuhan massal, dan penindasan massal terhadap orang Palestina, Arab, dan Muslim. Jadi saat ini justru ada tanggung jawab bagi orang-orang Yahudi yang kritis itu untuk benar-benar melakukan perlawanan. Kalau tidak, Yudaisme akan dianggap bersalah dan pantas disalahkan dalam konteks itu. Kita tahu, ada banyak suara Yahudi yang sangat keras dan sangat berpengaruh tentu saja, terutama di Amerika Serikat. Ada Max Blumenthal yang memimpin The Grey Zone, ada Aaron Mate, ayahnya Gabor Mate, ada Jeffrey Sachs, ada John Mearsheimer. Tapi mereka semua bekerja di bidangnya masing-masing, kan? Maksudmu yang tidak ada itu adalah sosok pemimpin perlawanan Yahudi. Tidak ada Malcolm X versi Yahudi, begitu ya? Atau Martin Luther. Tidak ada Martin Luther King versi Yahudi yang bisa memimpin gerakan protes terorganisir melawan Zionisme. Jadi itu yang kamu maksud, sedang tidak ada, kan? Maksud saya begini, lihat saja, pada masa kekuasaan Nazi di Jerman, ada sekitar 70.000 orang Jerman yang mengangkat senjata melawan Nazi dan mati sebagai martir, tanpa ada kepemimpinan, loh. Jadi siapapun orang Yahudi yang bilang bahwa Zionisme tidak mewakili mereka, dan semua pembantaian yang dilakukan atas nama mereka itu bukan tanggung jawab mereka, ya mereka tetap punya tanggung jawab untuk melawan. Maksud saya begini, saya kuliah bareng Aaron Mate, by the way. Kami sama-sama belajar di Universitas Concordia. Saya adalah orang Arab pertama yang terpilih menjadi anggota eksekutif Serikat Mahasiswa di Kanada. Sayangnya, itu terjadi hanya beberapa minggu sebelum peristiwa 11 September 2001. Dan setelah itu, media Zionis di Kanada menyebut saya sebagai Osama bin Laden-nya Kanada. Ya ampun. Jesus. I was like, inches away. Dan, ya waktu itu saya benar-benar cuma beberapa inci lagi dari berakhir di Teluk Guantanamo.
Tapi saya nggak bercanda sekarang. Lucu juga kalau diingat-ingat momen itu. Setelah tahun itu, koalisi kami yang menjalankan Serikat Mahasiswa memutuskan untuk menampilkan wajah-wajah Yahudi di jajaran eksekutif, supaya bisa menangkis anggapan yang beredar. Para Zionis waktu itu bilang ada kelompok Islamis dan kiri yang sedang mengambil alih Serikat Mahasiswa. Itu bahasa yang mereka pakai. Jadi kami menempatkan beberapa orang Yahudi di posisi eksekutif, salah satunya Aaron Mate. Dan hal itu benar-benar membuat para Zionis marah besar. Sampai-sampai tokoh media paling berpengaruh di Kanada saat itu, namanya Israel Asper, langsung mengundang Benjamin Netanyahu untuk datang dan berbicara di Universitas Concordia. Kurang dari setahun setelah peristiwa 11 September, tepatnya tanggal 9 September. Less than a year from September 11th, on September 9th, 2002. And the whole idea of Tahun 2002, dan seluruh gagasan dari Israel Asper ini adalah bahwa mereka akan datang dan menghancurkan sarang ular. Itu istilah yang mereka pakai, sarang ular antisemitisme di Kanada. Yang mereka maksud adalah Serikat Mahasiswa Concordia. Kami lalu mengorganisir demonstrasi besar setelah kami mencoba membuat Netanyahu ditangkap atas kejahatan perang, tapi pemerintah menolak. Kami menempuh jalur pengadilan dan seterusnya. Akhirnya kami mengeluarkan surat perintah penangkapan warga dan menyatakan akan menangkap Netanyahu sendiri. Singkat cerita, Netanyahu tidak bisa berbicara di Universitas Concordia. Terjadi bentrokan besar antara polisi dan mahasiswa, dan polisi mendapat perlawanan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan hari itu menjadi satu-satunya saat dalam sejarah di mana seorang Perdana Menteri dari koloni Zionis tidak bisa berbicara dimanapun di dunia ini sesuka mereka. Hal itu memicu reaksi keras dari kelompok Zionis terhadap kami. Semua media nasional di Kanada terus-menerus menayangkan artikel dan laporan selama 24 jam yang menjelekkan kami. Dan Aaron Mate di bawah tekanan sebesar itu akhirnya menyerah. Dia mundur dari barisan dan mengundurkan diri, lalu pergi menangis ke Noam Chomsky, dan itu terekam di video loh. Dia merekam dirinya sendiri saat berkendara dari Montreal ke MIT untuk mengeluh tentang para penyelenggara Arab dan Muslim di Concordia, yang menurutnya menindas dia. Rekaman itu bisa ditonton semua orang. Ayahnya Gabor Mate dan Noam Chomsky, dua-duanya bilang padanya bahwa dia tidak perlu mendengarkan para mahasiswa Palestina, Arab, dan Muslim. Mereka menyarankan agar dia hanya berpegang pada akar dan warisan Yahudinya dalam mengambil keputusan soal itu. Menurut saya, cara berpikir seperti itu sangat bersifat supremasis. Aaron Mate, Max Blumenthal, semua pengkritik Yahudi yang kita bicarakan ini berasal dari kelompok yang menindas, kelompok yang bertanggung jawab atas genosida dan kolonialisme. Karena itu, kalau mereka benar-benar ingin mengkritik kelompok mereka sendiri, seharusnya mereka mengambil arahan dari mereka yang tertindas. Sebagai orang Palestina, kita berada dalam posisi yang sangat unik dalam sejarah. Kalau kita lihat misalnya gerakan pembebasan kulit hitam di Amerika Serikat, ketika kamu mengutip pembicara atau penulis tentang hal itu, kemungkinan besar kamu akan mengutip 99 penulis kulit hitam dan mungkin 1 orang kulit putih. Tapi yang terjadi sekarang adalah, saya sebagai orang Palestina, kita sebagai orang Palestina justru dibungkam, bahkan dalam hal keahlian dan perlawanan kita terhadap diri kita sendiri. Sementara suara-suara Yahudi yang mengaku kritis tapi sebenarnya tidak mengambil risiko apapun, Juut Reidtroos Begrace Doth in Indol and Smerigstha. Put as experts about our oppression and our liberation. This is very problematic behavior that the US, and I think ini perilaku yang sangat bermasalah dari Amerika Serikat. Dan menurut saya hal ini menunjukkan bahwa bahkan di kalangan kiri atau progresif di barat, supremasi Yahudi masih dianggap hal yang normal. Ketika kita mengatakan Aaron Mate, Noam Chomsky, atau Max Blumenthal adalah pakar dan mereka hebat, lalu kita mengutip mereka sebelum mengutip seorang Palestina, itu pada dasarnya berarti bahwa pendapat orang Yahudi, bahkan dalam konteks perjuangan pembebasan dan anti-Zionisme, dianggap lebih sah daripada pendapat orang Palestina. Disitulah letak masalahnya. Dan terakhir,
saya ingin bilang begini. Saya tidak berharap Aaron Mate atau Max Blumenthal mengangkat senjata. Tapi tahu nggak? Saya bisa berharap mereka mendorong adanya pemberontakan di dalam lembaga-lembaga Yahudi sendiri. Dan mereka tidak melakukan itu. Dan itu saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana selain mengkritik dan mempermalukan hal itu. Tahu kan? I find the idea of criticizing and actually discussing it very good. Menurut saya, gagasan untuk mengkritik dan benar-benar membahasnya itu sangat bagus. Tapi saya nggak yakin apakah saya setuju dengan ide mempermalukan orang. Karena kenyataannya, mencoba meyakinkan orang lewat rasa malu itu seringkali nggak berhasil. Tapi lalu, di mana? Saya nggak mau menganjurkan penggunaan senjata, tapi saya sadar itu sebenarnya sikap yang agak egois, karena ada orang yang memang nggak punya pilihan lain. Menurut Anda, di mana peluang untuk kerjasama bisa muncul? Bahkan di antara pihak-pihak yang, bahkan ketika kritik yang baru saja Anda sampaikan itu sepenuhnya sah. Tapi di mana titik untuk bisa bekerja sama? Bahkan di antara kelompok-kelompok yang pada akhirnya ingin mencapai tujuan yang sama, tapi berangkat dari posisi yang berbeda. Jelas saja, baik Max Blumenthal maupun Mate tidak bisa mengubah kenyataan bahwa mereka adalah keturunan dari kekuatan-kekuatan itu. Dan saya juga tidak bisa. Saya bagian dari itu, kan? Saya tidak bisa melepaskan diri dari warisan genealogis itu. Tapi, di mana titik-titik kita bisa bekerja sama meskipun pendekatan kita berbeda? Termasuk dengan gerakan pasifis, ya? Mereka yang berpendapat bahwa kita seharusnya tidak menggunakan senjata. Dan saya paham, ada juga yang berpendapat bahwa senjata memang harus digunakan. Faktanya, hukum internasional mengakui hak untuk melakukan perlawanan bersenjata. Itu menunjukkan betapa berhasilnya perlawanan bersenjata, sampai bisa diakui dan dimasukkan ke dalam hukum internasional. Menurut kamu, bagaimana pendekatan dan warisan yang berbeda ini bisa saling terhubung? Ya begini, setelah tinggal di Kanada selama 25 tahun dan bekerja dengan para mahasiswa, serikat pekerja, berbagai organisasi revolusioner, masyarakat adat, dan sebagainya, saya sampai pada kesimpulan bahwa para elit di Barat itu tidak peduli dengan opini publik. Maksud saya, lihat saja survei menunjukkan bahwa mayoritas besar warga di negara-negara Barat menentang genosida di Gaza, menentang apa yang dilakukan oleh koloni Zionis, tapi kelas politik mereka sama sekali tidak peduli dengan pendapat itu. Dan satu hal lagi yang saya perhatikan selama puluhan tahun bekerja di sana, hampir tidak ada orang yang mau mempertaruhkan nyawanya demi sebuah revolusi di negara-negara itu. Dan itulah kesimpulan yang kemungkinan besar juga sudah disadari oleh para elit di negara-negara itu. Mereka sama sekali tidak peduli berapa banyak demonstran yang turun ke jalan di London, Paris, atau dimanapun, karena itu tidak akan mengubah apapun. Publik juga tidak akan memberontak atau melakukan revolusi. Faktanya, tidak pernah ada revolusi di negara barat manapun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Tidak ada. Nol. Oke? Dan selama itu, sudah banyak genosida dan kejahatan lain yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Dan banyak rakyat mereka sendiri yang tidak setuju, tapi tetap saja tidak terjadi apa-apa. Jelas, satu-satunya cara Palestina bisa dibebaskan adalah lewat perlawanan bersenjata. Saya bisa saja berusaha mendidik setiap orang Kanada, setiap orang Amerika, setiap orang Eropa tentang apa yang terjadi di Palestina, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Satu-satunya alasan saya melakukan wawancara ini atau bekerja untuk Free Palestine TV adalah sebagai bagian dari perang propaganda dan perang psikologis. Saya jujur saja, saya tidak punya ilusi bahwa konten saya akan membebaskan Palestina atau mengubah cukup banyak opini sampai akhirnya terjadi revolusi di Barat. Itu tidak akan terjadi. Jadi rakyat Palestina, juga bangsa Arab dan Muslim, tidak punya pilihan lain selain melakukan perlawanan secara militer. Bentuknya bisa bermacam-macam. Misalnya kalau Selat Hormuz diblokade, orang-orang di Eropa bisa benar-benar tertekan. Mungkin kalau mereka mulai kelaparan, mereka akan memberontak. Tapi itu akan jadi pertama kalinya dalam satu abad, bukan?
And so things could Jadi be different. keadaan bisa saja berbeda. Alasan satu-satunya kenapa saya menyinggung soal pemberontakan Yahudi adalah karena saya pikir itu satu-satunya cara yang mungkin untuk memunculkan perubahan dari dalam dunia barat yang kemudian bisa berdampak nyata di sini. Karena tadi Anda menyebut para Zionis Kristen dan sebagainya, yang memang merupakan mayoritas dari kaum Zionis, seperti yang Anda katakan dengan benar. Tapi Zionis Kristen tidak bisa menyerukan pengusiran paksa orang Yahudi dari Eropa untuk dikirim ke Palestina. Mereka butuh, Zionis Kristen butuh, organisasi Yahudi yang mengatakan, saya seorang Zionis dan saya ingin orang Yahudi Kanada pergi ke Palestina. Kalau lembaga-lembaga Yahudi menolak, bagaimana Zionis Kristen bisa menjual gagasan pemindahan orang Yahudi dari Eropa ke Palestina? Itu tidak bisa dipaksakan kepada orang Yahudi. It cannot be forced on Jews, right? So a Jewish rebellion within Jewish institutions. Satu-satunya cara yang mungkin untuk menghentikan dukungan pemerintah-pemerintah Barat terhadap Zionisme dan genosida yang dilakukan atas namanya di Asia Barat adalah dengan adanya pemberontakan dari dalam lembaga-lembaga Yahudi dan sinagoga itu sendiri. Karena itu sangat penting bagi para pengkritik Yahudi terhadap Zionisme untuk benar-benar melihat ke dalam diri mereka sendiri. Berkhotbah ke dalam, menggerakkan dari dalam, berhenti bicara dengan saya. Berhenti bicara ke publik secara umum dan mengambil begitu banyak ruang. Kita semua dah tahu ini. Seluruh umat manusia tahu bahwa Zionisme tidak sama dengan Yudaisme. Tapi tahu siapa yang belum tahu? Sebagian besar orang Yahudi sendiri. Jadi disinilah kita harus mendorong para sekutu kita yang katanya pengkritik Yahudi itu untuk memusatkan energi mereka ke dalam dan mencoba menciptakan pemberontakan di dalam komunitas Yahudi. And try to create a rebellion within the Jewish communities. Would you recommend the same for the other groups? Apakah Anda akan menyarankan hal yang sama untuk kelompok lain, seperti untuk umat Kristen, kaum evangelis, orang Jerman, Swiss, atau Prancis? Maksud saya, apakah mereka juga sebaiknya mulai berbicara ke dalam kepada orang-orang yang benar-benar paham apa yang sedang terjadi? Bahwa kita seharusnya berusaha membuat masyarakat kita lebih memahami situasi ini dan menentang bentuk penindasan kolonial yang kejam seperti ini. Brutal colonial oppression. Of course. There is a responsibility for everybody. Tentu saja. Setiap warga negara dari negara yang termasuk dalam wilayah kekaisaran punya tanggung jawab untuk memimpin perlawanan di negaranya sendiri, kan? Dan begini, saya cuma mau memperjelas. Waktu ISIS muncul, negara Islam, seperti halnya negara Yahudi, ya, dan mereka membunuh atas nama Islam, memperkosa dan menjarah, ada umat Muslim yang merasa terpanggil membela Islam. Mereka mengangkat senjata, melawan ISIS dan gugur sebagai syuhada. Faktanya, Stingy Zutora Surya dalam perang melawan ISIS. Oke? Sekarang itu serawat, dua serasa payarlu, seperti clear pernah menjerpio melawan Gorchim melawan Zionisme. Itu gugur dalam perjuangan melawan Zionisme. Or was martyred fighting Zionism. Okay? So there is Christian. Oke, jadi ada orang Eropa Kristen dan sekuler seperti Thomas Handel, Rachel Corrie, dan masih banyak lagi. Belum lagi semua pasukan merah, Brigade Ross dari Italia, dan orang-orang Jerman yang membawa senjata di Palestina, di wilayah ini, untuk membela rakyat Palestina dan bangsa Arab dari rencana imperialis Zionisme. Mereka gugur menjadi martir. Tapi yang aneh, tidak ada satupun martir Yahudi yang menentang Zionisme. Bahkan kalaupun mereka tidak membawa senjata, seperti Thomas Handel dan Rachel Corrie yang tewas tertabrak bulldozer. Every teragar ediwe skila. Nibawa bagian tinju serius. Crazy. It's not a crazy ask. I want to see one Jewish. Saya ingin melihat satu orang Yahudi yang benar-benar percaya bahwa mereka mencintai Yudaisme sampai rela mati untuk itu. Oke, mereka bilang mereka anti-Zionis. Tapi sepertinya di seluruh dunia ini, semua orang yang mengaku anti-Zionis tidak menganggap Yudaisme layak untuk diperjuangkan sampai mati. Justru umat Muslim yang percaya bahwa Islam layak dibela sampai mati demi menjaga kehormatannya dari ISIS dan Al-Qaeda, kan? Tapi sampai sekarang belum ada satupun orang Yahudi yang percaya bahwa Yudaisme layak untuk dipertaruhkan nyawanya.
Jadi semua hal itu patut dikritik, dan saya menyorotinya dengan harapan orang-orang merasa tertantang. Kalau mereka tidak suka dengan apa yang saya katakan, tunjukkan cinta kalian pada Yudaisme. Tunjukkan cinta kalian pada Yudaisme lewat tindakan, dan saat itu saya akan percaya. And then I'll be convinced. I want to say yes. Tunggu sebentar. Saya ingin bilang ya, tapi soal kekerasan yang melahirkan kekerasan ini, saya nggak bisa lepas dari situ. Karena sebenarnya, yang bilang mereka siap mati dan membunuh demi Taurat itu justru kaum Zionis, kan? Jadi dalam arti tertentu, orang Yahudi yang bersikap keras itu justru yang ingin kita hindari. Saya nggak tahu bagaimana menyelesaikan kontradiksi itu, tapi mungkin kita memang nggak perlu. Saya rasa hal ini sangat berharga. They can take the Gandhi path. Okay. Mereka bisa menempuh jalan Gandhi. Kamu ingat kan, pawai garam itu? Maksud saya begini, coba tunjukkan pada saya sekelompok ya, 2.000 orang Yahudi yang katanya anti-Zionis itu, berjalan dengan tangan terangkat menuju pagar di Gaza. Dan jangan lari. Seperti yang Gandhi bilang pada orang-orang India waktu itu, berjalanlah ke arah tentara Inggris dan biarkan mereka menembakmu. Oke, biarkan dunia melihat bahwa kamu tidak menggunakan kekerasan, tapi kamu juga tidak akan mundur sampai kamu menembus kamp pemusnahan di Gaza, menembus temboknya. Tapi tidak ada yang begitu. Jadi sebenarnya ada banyak cara tanpa kekerasan bagi orang-orang Yahudi anti-Zionis ini untuk membuktikan secara nyata, bukan secara teologis atau filosofis, tapi bukti fisik, bahwa mereka menentang Zionisme, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa tanpa membawa senjata, karena mereka mencintai Yudaisme. Mereka mencintai Yudaisme si heim Zionings dat bitsharet lapor. Wanneer een bakeries. And that the Zionists don't speak in their name. Well, show me that. Show me that in physicality. Tunjukkan itu secara nyata. Leith, saya akan menindaklanjuti hal ini. Maksud saya, kamu sudah memberi saya begitu banyak hal untuk dipikirkan, dan saya berterima kasih untuk itu. Leith, bagi orang-orang yang ingin mengikuti kamu, tentu saja pertama-tama mereka bisa ke kanal YouTube kamu, Free Palestine TV. Lalu kemana lagi mereka bisa pergi untuk membaca tentang kamu, tentang gerakanmu, dan pekerjaan yang kamu lakukan? From your movement and the work you do. So our website is freepalestine.video. Jadi situs kami adalah freepalestine.video. Kami nggak bisa beli domain .tv. Di sana orang bisa berdonasi dan mengikuti semua media sosial kami. Kami ada di X, YouTube, Rumble, Telegram, Substack, dan Instagram, dan lain-lain. Kami 100% bergantung pada kemurahan hati para penonton. Kami nggak punya partai, pemerintah, atau miliarder di belakang kami. Nggak ada semacam sugar daddy gitu. Jadi, orang bisa berdonasi sekali saja kalau mereka suka dengan apa yang mereka tonton, atau bisa juga berlangganan untuk donasi bulanan. Apapun yang orang berikan, kami akan berusaha semaksimal mungkin supaya setiap dolar itu benar-benar bermanfaat. Sekali lagi, situsnya adalah Free Palestine Video untuk donasi. Dan dari situ kalian bisa menemukan semua tautan ke media sosial kami. Teman-teman tolong cari halaman utama Leith dan lihat karya yang dia lakukan. Dan kalau bisa, Leith Marov, terima kasih telah waktunya Merd. Please, if you can support him, Leith Marov. Thank you very much for your time today. Thank you.